Bang Opan, Apa tuh? mau nanya deh. Dulu kan Bang Opan dari angkatan 2010 ya? Iya. Zamanan Bang Opan tuh udah ada gak sih kayak kompetisi-kompetisi basket gitu yang Ada. rame-rame gitu Ada supporterannya. Nah kan aku kan sebagai murid biasa gitu ya, aku tuh pengen tahu, pengen ngobrol gitu sama orang-orang yang itu Bang, yang kayak teriak-teriakin jadi maskot gitu di depan. Bang Opan kira-kira punya kenalan gak? Apaan supporternya gitu? Iya kayak Supporternya kapten, ya? kayak kapten supporternya gitu. Oh ada dong. Mau dong dikenalin, pengen banget Ada. ngobrol nih. Oke ya, kita panggilin aja nih. Panggilin lah. Oke siap. Kita panggilin teman-teman kita yang dulu suka ngelit supporter dan mimpin huru-hara di lapangan. Kayak gitu, bukan di tengah lapangannya ya, tapi di mengkoordinir semua supporter untuk teman-teman basket SMA Negeri 2 Bogor. Kita sambut aja Nasya dan Ican, tepuk tangan loh. Let's go. Apa kabar nih? Frame udah masuk ya? Alhamdulillah, Lu sehat. tegang-tegang banget bro. Ya, Tegang banget. pada nervous kayaknya, Tegang pada gua ketemu lu, nervous. Tegang ya gue ya? Emang gue serem banget gitu ya? Atau gue hot gitu jadi lu tegang gitu kan? Ya angkatan 2010 Bang. Gak boleh gitu, Gimana gak boleh dong? bawa-bawa angkatan. Umur mah gak ada yang tahu Neng. Bener. Jadi gimana, udah pada sarapan nih di rumah nih? Udah. Ya Gak udahlah lemes tadi ya? mah. Cukup sarapannya. Cukup apa? Sarapannya bang. Oh cukup. sarapannya cukup. Kopinya kurang tapi. Oh, Kopinya. kopinya Kopinya. kurang ya? Iya benar. Apa kabar nih Nasya, Ican? Alhamdulillah sehat bang. Seru banget ya. Alhamdulillah seru. Semoga semakin semangat nih pagi-pagi. Karena dulu semangatnya sampai pagi doang justru ya. Iya. Wah itu dia Pagi tuh. ke siangnya udah kurang. Itu siangnya turu. Keren banget sih. Lu sekarang sibuk apa nih kalian? Boleh kenalan dulu deh. Iya, Mas, kenalan dari dulu. Nasya. Kenalin nih bang. Gue Nasya. Mm-mm. Angkatan sebutin nggak? Oh iya Sebutin dong, aja. sebutin. Gue 2016 coret. Gue 2016. 2016 sekarang Kesibukannya kegiatan apa? aja nih? Lagi sibuk bikin usaha bang. Wih mantap, luar biasa. Usaha apa tuh? Usaha Boleh bang. loh dipromosiin di sini. Nah, Usaha bangun pagi. bangun pagi karena itu adalah sebuah effort. Iya. Itu bener. Tuh. Ya enggak sih. Gue bikin usaha cuci sepatu sih bang. Oh, Lagi cuci sekarang sepatu. lagi bikin brand itu. Mantap. Oh. Di mana tuh Nas? Di Cimanggu bang, masih workshopnya masih di lapangan rumah. Oh, Garasi gitu. rumah. Garasi rumah. Oh lapangan rumah. Iya, Garasi. gede. Ya semoga Garasi dari rumah. sini Garasi rumah. langsung gede ya. Banyak cabang di mana-mana ya. Amin, buka amin. franchise. Moga-moga bisa bikin franchise lah. Ya mantap. Nanti link kalau mau Ditaruh di Franchise sini ya langsung editor aja. di bawah. di sini bisa. Oh di situ, di situ aja. Kalau Ican gimana Chan? Sekarang kesibukannya apa Chan? Iya, kenalin Bang, nama gua Ican dari angkatan 2018. Ini 2 tahun di bawah Nasya nih. Dia ngajarin yang aneh-aneh Bang. Gue bang. Iya, jadi kesibukan sekarang kerja sih Bang. Kerja ya? di konsultan geologi karena gua jurusannya geologi. Wow, perbatuan ya. Yoi. Luar biasa. Batuan duniawi. Memahat gak lu? Enggak lah. Enggak ya? Mukul aja dikit. Oh, mukul. Berarti sesuai dong sama waktu dulu kan kalau nggak sih sempat ikut eskul kayak pecinta-pecinta alam gitu kan? Ya, itu yang memotivasi masuk geologi karena gua tuh SMA anak Palasda Bang. Oh, Palasda. Oh. Yes. Berarti emang passion banget ya sekarang alhamdulillah dapet kerjanya yang sesuai gitu dengan passionnya. Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga betah ya di kerjaannya ya. Bergelut dengan batu. Siap deh. Tapi lu gini deh. Dari sekolah dulu tuh selain masuk ke geologi berarti nih, Chan. Ada apa ya? Ada bayangan gak sih lu sebelum lu milih masuk geologi itu sendiri? Iya. Sebenarnya kenapa masuk geologi ya? Nah, Waktu kuliah. Jadi sebenarnya karena pertama selain pecinta alam kan pecinta alam emang anak Palasda tuh. Emang sering naik gunung, terus juga sering rafting gitu. Jadi intinya mah sering berkegiatan di outdoor activity gitu kan. Nah, intinya mah emang suka kegiatan lapangan aja sih Bang. Jadi memilihnya masuk geologi. Sebenarnya dulu pengen sipil juga. Oh, pengen sipil juga. Basicnya di geologi wih, ya. mantap. Alhamdulillah di UI juga gitu kan. Wih, keren. Promosi dikit. Ya. Eksis saya. Anak bunda Bang. Oh iya benar. Bisa masuk PTN Bang. Yes, benar. Jadi serunya tuh gitu ya. Kalau Semanda tuh kayak teman-teman gue juga banyak yang dulunya maksudnya mereka tuh nggak purely pinter akademis aja gitu. Dalam artian bukan yang sekolah pulang atau sekolah les pulang gitu. Tapi mereka sekolah nongkrong berkegiatan lainnya gitu kan. Tapi mereka bisa masuk PTN yang bagus kayak gitu Iya. tuh. Karena kalau kata senior-senior smart and strong Bang. Wah Iya. itu keren Harus banget gitu, tuh smart and strong. Tagline banget ya. Tagline gue dulu deh itu udah dijaga gue deh. Iya kan ya? Iya, Teman gue kan ya. Smart and strong. Dari angkatan lu. Kayak gitu, Bang. bener. Ya, karena emang pada gitu sih justru kita nggak tahu ya ke depannya itu gimana, justru orang-orang yang
gue lihat sukses adalah mereka yang punya jejaring yang kuat gitu loh. Dan jejaring yang kuat itu kan kebentuknya di tongkrongan gak sih? Iya. Ya karena Salah relasi satunya, juga iya. sih. Iya kan? Bener. Salah satunya ya. Iya. Tuh. Kalau Nasya sendiri gimana Nas? Ambil lanjut ke mana dulu beres? Gua kuliah di Undip bang, ambil Di Ponorogo? Di Ponorogo. Ambil jurusannya gua sejarah. Wow. Duh, Oke. sejarah. Itu karena lu apa? Karena suka teringat masa lalu. Nah, apa? bukan sejarah Ya. mantan kan tapi. Mantan salah satunya mungkin. Kalau gua karena ini bang, gua kagak suka hitung-hitungan. Oh, sama sih aku juga nggak suka Sama banget, hitung-hitungan. sama banget. Soalnya gua nggak hitungan bang, jadi orang bang. Oh iya, loyal aja gitu ya. Nah, gue mumet aja bang ngeliat angka tuh pas waktu SMA ya. Hmm. Gue lebih suka baca, terus nggak tahu kenapa kalau dengerin cerita lah kayak sejarah apa, kalau nggak cerita mitos-mitos kayak gitu-gitu, gue demen, kayak penasaran aja, gitu ya. kayak mitologi gitu gue demen. Ya udah karena gue waktu milihnya mikirnya kuliah kalau misalkan jurusannya nggak sesuai ngejalaninnya berat nih. Udah gue milih sejarah jadinya. Berarti ini pilihan pertama ya kan Asya? Kayak Yang kedua sih sebenarnya pilihan kedua. Dan pertamanya apa? hukum. Oh, hukum. Biasa realistis. Realistis. Setelah lulusnya waktu itu, jadi hukum pertama, kedua baru sejarah. Tapi menyesal nggak sekarang setelah milih sejarah? Menyesal mah menyesal nggak pernah, cuman ternyata berat juga ya lulusnya. Bacaan gue banyak banget bang. Lu disuruh ngangkut arca gak sih gitu dulu? Iya. Gue ngebersihin candi bang. Ngebersihin candi. Ngebersihin candi. Kayak gitu palingan sama. Terus. Nah gini nih, jadi based on Diva tadi opening gitu kan, kita nih pengen ngobrol-ngobrol seputar ini nih komunitas bebek ayamnya Semanda nih, Kombekyam. Jadi kan dulu itu ya kita sekolah dengan baik tentunya ya, maksudnya kita datang duduk belajar nggak diem doang gitu di kelas gitu kan. Yang lain kan suka datang duduk diam aja kan, nggak nulis nggak apa, guru ngomong diem gitu. Kalau kita kan datang duduk terus sambil lirik-lirik temen sebelah ngebacot ngobrol di belakang kan gitu nggak sih? Kayak gitu. Dan ini tuh gue tuh kayak pada zaman gue sekolah dulu tuh ada event-event yang emang besar banget. Event pertama yang memfasilitasi supporter untuk bisa rame gitu loh, dan dilombakan juga, dikompetisiin juga. Jadi bukan cuman permainannya aja, olahraganya aja yang diramein, tapi ada event yang ada juara supporternya nih, supporter paling lama dia yang menang kayak gitu. Dan dari situ kan semakin kuat lah terbentuk Kombekyam. Ya nggak sih? Gitu. Dan lu sebagai orang-orang yang apa ya, lalala ye di depan gitu kan. Kaptennya, provokatornya. Ngelit kayak gitu. Gimana sih caranya bisa masuk Kombekyam itu sih? Iya. Mulai mungkin dari Ican dulu. Cen dulu Cen. Oke. Apa dari Nasya dulu? Lu diajarin siapa? Yang ngajarin Yang siapa? lebih senior dulu. Oh ya Yang udah. bisa senior. Gue juga diajarin sama yang atasnya lagi. Iya sih. Ya gue juga sebenarnya. Berarti dari Bang Opan. Masa gue ngomong sendiri nanya sendiri. Ya dari Nasya deh. Kalau gue mah waktu awal gabung biasa aja sih bang, nggak ngisi formulir segala macam kayak gitu. Oh. Nggak ada. Open recruitment. Nggak ada biaya nggak adminnya rekrutmen. juga ada Nggak ya? ada, ngirim CV segala macam gitu. Fotokopi KTP pas foto 4 Minimal nggak ada itu gue. Waktu itu sih ya udah emang pas SMA kan mikirnya SMP kalau nggak nongkrong kayaknya kurang ya. Terus pas SMA pengen nongkrong lah. Nah terus udah ada teman kan yang emang udah masuk duluan lah, bukan masuk sih, nongkrong juga lah. Terus ya dia kayak nongkrong lah, ayolah, masa ya SMA mau langsung pulang aja. Benar. Terus juga mikir kan masa putih abu tuh masa paling asik ya. Iya Tahun benar. pendidikan kan. Benar. Terus kayak oh iya juga ya, udah akhirnya sering lah pulang sekolah langsung nongkrong ke situ, ke tempatnya. So udah lama-lama Asik juga nih. terus, Iya. asik, Terus ngeripit terus aja gitu. Lama-lama ya udah dengan sendirinya jadi merasa sampai memiliki. ada absen rutinan gitu nggak? Nggak ada sih. Mungkin kalau ada absen rutin, TA nantinya. Titip Kira tuh absen. kalau nongkrong harus fingerprint dulu gitu. Iya makanya kan Kalau udah nggak kayak salah- kerja ya. Kalau nggak salah sih ini ngirim barcode. Oh ngirim barcode ya. Ngepap dulu gitu nggak sih bukti nongkrong nih? Absen lah karena. Iya, Location-nya itu ya. Iya, location, nge-tag Timestamp location. aja. Ngapain? Itu ya udah gitu aja bang. Awal ya teman aja ngajakin, nongkrong lah. Jangan langsung pulang, kita ngobrol-ngobrol dulu. Berarti sebenarnya yang bawa masuk ke tongkrongan tuh juga dari teman juga ya, memang udah nongkrong gitu ya. Teman benar. Oh oke. Kayak Kalau gitu sih, Ican gimana Chan? Iya, jadi kalau
apa sih comeback camp gitu kali Bang. Iya. Kalau comeback camp tuh sebenarnya waktu gue SMP emang SMA 2 kan udah terkenal banget Bang ya. Dari zaman yang udah tua-tua juga gitu kan, supporteran udah keren gitu. Dan emang salah satu gue waktu SMP pernah Bang nonton ke Gor, nonton itu final masalah SMA 2 lawan SMA 6. Oh iya. Ini Comeback Camp versus kompetisi. Super Six. Ini kompetisi apa nih? DBL. Oh DBL, oke. Pertandingan emang basket ya. Itu gue sama teman-teman SMP gue nonton, oh iya keren juga Semanda nih ya. Jadi emang salah satu motivasi masuk Semanda tuh selain gue kakak di Semanda juga, ya emang karena ya seru kayaknya kelihatannya di SMA seru Euforia. kayaknya gitu kan. Heeh. Nah terus pas masuk kalau ditanya tadi kayak cara gabungnya gimana, sebenarnya nggak ada sih Bang. Nggak ada ya? Sebenarnya ya Bisa masuk semua orang aja bisa nggak sih? masuk gitu. Iya. Oh. Dan mungkin kalau emang yang jadi yang panitianya atau pengurusnya emang banyak-banyaknya emang anak-anak nongkrongnya sih Bang. Karena mungkin yang gerak-gerakin juga gitu-gitu kan. Cara ngegerakin orang, ngegerakin koreo-koreonya, terus bikin banner-bannernya. Jadi sebenarnya nggak ada pendaftaran apa sih Bang, kata-kata Nasya nggak ada formulirnya gitu. Nggak ada. Masuk aja gitu. Iya. Santai semua. Apa terbuka aja sih. Dan ini welcome banget ya, maksudnya buat Welcome banget. dulu tuh. Jadi comeback camp sendiri kan anak-anaknya kan nongkrong di Bunda ya dulu tuh ya. Iya. Jadi kenapa di Bunda juga kan karena deket aja nggak sih sama sekolah Iya tuh? sih, Nah, betul. benar. Iya depan Benar. sekolah gitu, bukan karena di situ bebas atau gimana, tapi ya deket aja gitu, kita nongkrong gak ongkosan gitu Yoi. kan. Bener. Perjalanannya juga ya elah kepleset nyampe gitu. Benar-benar. Tadi liatin dikit Bang. Iya Dikit. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak rahasia-rahasia di antara kalian yang kayak cara bikin supaya solid banget gitu? Kalau yang di antara tongkrongan kalian sendiri, karena kan kadang banyak orang juga nggak selalu sama frekuensi gitu loh. Itu cara ningkatin solidaritasnya itu gimana sih? Masih dulu. Kalau menurut gue ya rasa itu ya ngalir sendiri gitu. Oh Karena gitu. sering ngumpul kan, lama-lama kan jadi ada rasa memiliki, terus juga rasa simpati dan empati satu sama lain itu jadi ada. Jadi ya kayak kasarnya mungkin misalkan Ican ngelakuin sesuatu, temennya pasti pengen ikutan deh, kayaknya seru nih. Oh, oke. Begitupun sebaliknya tuh. Terus ya jadinya ngalir aja gitu. Jadi lama-lama oke. kompak berawal cuma dari karena sering ngumpul aja sih. Kayak gitu. Kalau menurut gua. Dan emang ini maksudnya di event-event tertentu tuh karena tongkrongan ini pun kayak lu tuh ngerasa jenuh gak sih, lu ngapain sih nongkrong duduk-duduk doang gitu kan. Nah, That's why lu kayak ada event basket gitu, ayo let's go jadi supporternya kayak gitu kan, kita harus menjadi juara di supporter ini, di event Bener. lomba supporter ini kayak Berarti gitu. adanya event-event ini juga turut ngebantu gitu ya untuk ningkatin rasa solidaritasnya unjuk ya gigi, gitu. Iya. Anak pun. Menunjukkan bakat. Benar, Iya. Karena tidak ada penyalurannya eskul manapun tuh Iya, nggak ada. benar, Nggak ada benar, eskulnya, benar, eskul benar. supporter tuh nggak ada. Itu setuju gitu. sih. Kayak gitu. Dan super aman lu ya. Maksudnya selama lu menjadi supporter tuh kayak nggak pernah ada supporter yang tiba-tiba ke lapangan gitu minta foto sampai di sliding sama Oh nggak ada. security Nggak gitu ada. kan. Nah justru itu kan yang sekarang jadi concern tuh, banyak banget supporter yang suka turun ke lapangan lah tiba-tiba minta foto gitu Benar, kan. benar, benar. Tiba-tiba minta jersey gitu. Bener. Keren banget sih. Enggak sih Oh. sama ini mah. Berarti asik ya sebenarnya ya. Tapi itu memang anak-anak tongkrongan yang dulu itu sampai sekarang masih suka nongkrong bareng. Kayaknya karena mungkin kita udah tua lumayan jauh Nas ya. Ya. Oh, Kan Nasya oke. 2016, kalau gue 2018, mungkin abang lebih tua lagi gitu. Beda. Berarti technically Wah nggak tuh Jadi anjing. kalian ketemu dong, karena kan ya paling kalau alumni ketemunya kalau ada event-event bersama Besar, aja, misalnya kayak oh. SOTR gitu bang, itu bisa ketemu, atau kadang DBL juga Ya, yang mungkin pengen masih suka kilas pada balik nongkrong. kali Iya, ya, iya. Semandala gimana, mungkin ya ketemunya di event-event kayak gitu aja sih, gitu. Nongkrong sekali-kali ya, cuma ramenya mungkin di event. Tapi sejauh ini dari banyaknya event yang ada nih yang udah diselenggarain di Semanda gitu ya, yang bener-bener euforianya tuh kayak megah banget, heboh banget tuh, masih keinget gak event apa? Ya tentu aja DBL sih, DBL ya tetap. DBL paling parah sih, paling. Tahun lalu udah ada belum bang DBL? Gua harus jawab gak sih itu hasil. Angkatan gue tuh tahun pertama deh dulu deh. Iya. DBL? Zaman gue iya. Masa sih? Iya, jadi dulu tuh kan kayak belum ada, kalau nggak salah ya, belum Ah. ada event basket yang bergengsi ini gitu. Dan DBL tuh teman-teman gue tuh dulu sempat kesulitan karena DBL ini event baru gitu. Iya. Jadi belum terlalu disupport juga sama siapapun gitu kan. Oh. Padahal ini tuh kan kayak udah kelihatan nih puncaknya dari maksudnya mulainya dari kota, tingkat kota sampai provinsi sampai ke nasional kan ya. Udah Benar. ada event
gedenya gitu. Cuman karena waktu dulu masih baru makanya support, perizinan dan lain-lain tuh kalau nggak salah dulu sulit. Cuman seiring berjalannya waktu karena teman-teman tongkrongan juga pada effort ya sampai bikin poster gede-gede gitu. Terus kayak ngumpulin orang-orang, ayo bantuin bikinin ini poster gitu kan, bikinin spanduk gitu, baliho. Wah, cuman emang belum sekeren kesininya ya. Keren kesininya karena itu kayak pilotnya tuh ya zaman gue dulu gitu. 2010. Pertama ya. Pertama banget gitu kan. Oke. Kayak gue tuh selama sekolah di Semanda kayak baru lihat anak-anak bawa bendera, bawa kain gede, terus gambar. Iya. Benar-benar sebenarnya teman-teman ya untuk DBL itu yang bikin heboh itu justru supporternya sebenarnya. Iya, daripada basketnya sendiri euforianya yang bikin beda itu memang si supporternya itu gitu. Makanya sih aku benar-benar antusias banget karena kan maksudnya dari sudut pandang murid biasa Sheila. Kita kan hanya ngelihatnya poster udah jadi, terus banner udah jadi, chantnya udah ada, lagunya udah ada, koreonya udah ada. Nah, itu sih yang pengen kita ulik gitu di sini. Itu gimana sih prosesnya kalian tuh heboh-hebohnya, pusing-pusingnya, bikin-bikin kayak gitu, mungkin bisa diceritain sih. Iya. Kegiatan rutinannya kayak gimana ya. Mungkin dari rutinitasnya dulu ya. Untuk kalian tuh menjelang DBL atau sebelum lo nge-execute event ya, let's say SOTR atau Baksos kayak gitu, lo ngapain aja dulu sih gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan rutin sebelum DBL atau sebelum event-event besar tuh, ya kayaknya emang kalau event tuh tiap tahun tuh ada sih bang. Betul. Kayak DBL, Semanda Berbagi, Semanda Fest, gitu-gitu itu semua udah ada. Cuma kan panitia beda-beda ya. Iya. Ya kita yang pasti tiap tahun tuh nyiapin sih dan biasanya ada lumayan gengsi angkatan juga. Ada ya. Iya. Kayak angkatan gue harus lebih keren gitu kan. Iya, Ada lah motivasi gitu lah. Itu hamin berapa biasanya persiapan kayak gitu? Ya pas naik kelas. Oh benar. Kalau kita kelas 3. Ya, Berarti itu kayak secara nggak langsung pelengseran job desk gitu ya. Benar bisa bilang gitu. Benar. Pokoknya kan berarti kan kita kelas 3-nya bang. Nah event-event ini semua berarti tanggung jawab angkatan kita dong. Iya. Kayak DBL, Semanda Berbagi dan lain sebagainya lah. Nah itu emang kalau dari, ya kebetulan gue 2018 ya punya mindset seperti itu kayak angkatan harus lebih keren. Gitu kan. Jadi sebenarnya karena motivasi, terus akhirnya event berjalan lancar, ya kita nongkrong-nongkrong, bahas-bahas kayak event A siapa yang megang, event B siapa yang megang. Ya udah guyup aja sih bang, jadi kayak kita nggak ngebagi siapa peruntukannya siapa, tapi kayak bareng-bareng aja terus gitu loh. Kalau persiapannya, secara persiapannya gitu. Oke. Kalau dari angkatannya Kanasya gimana nih angkatan 2016? Ya hampir sama kayak yang Ican bilang juga, pasti setiap angkatannya pasti pengen lebih bagus lagi ya dari angkatan sebelumnya gitu. Kayak ya pengen munculin hal baru lah ya di setiap, kan hitungannya setiap setahun sekali tuh. Punya warna yang berbeda lah ya. Iya betul. Terus ya kan ya biasa lah ya kayak gitu kan ya udah kita melanjutkan dari yang udah ada, tinggal nambahin inovasi dikit lah ya dari yang udah ada. Terus ya akhirnya sampai kayak ngulik-ngulik, nyari-nyari referensi lah ya. Kayak buat properti, koreo, segala macem. Lihat dari YouTube, internet, kayak gitu. Ya banyak hal yang bisa jadi inspirasi kita sih. Buat, tahun kemarin gak ada ini. Tahun kemarin ada ini. Apa nih, Bapak bikin lagi dah yang lebih bagus nih. Ada evaluasinya ya setiap tahun. Setiap Tapi tahun. aku mau make sure deh, kan memang lagu kita tuh banyak banget Kak. Lagu-lagu Chan-nya itu banyak banget. Itu benar gak sih setiap lagu yang ada itu kayak istilahnya persembahan dari angkatan sebelumnya gitu. Jadi kayak setiap angkatan memang ada kewajiban untuk bikin Chan baru gitu untuk dinyanyiin pas DBL. Itu benar gak sih? Oke, sebenarnya ada gitu-gitu apa kayak tiap angkatan pasti ngasih lagu baru bang. Iya. Cuma ya ibaratnya otoritas kayak lu pengen pakai lagu AB itu gimana kelas 3-nya biasanya. Cuma yang paling gue ingat adalah yang paling banyak ngasih lagu bagus tuh kakak kelas gue angkatan 2015 bang. Lagu apa tuh? Boleh di-spill kali? Ya kayaknya kalau Ayu Negeri 2 Ayaya kan itu kan udah lama ya. Iya. Cuma ya lagu-lagu dari 2015 tuh banyak yang baru-baru kayak lagu Di Bawah Langit Ini gitu kan. Terus Korea-Korea juga baru. Ya gak tau kenapa emang yang bikin banyak lagu yang angkatan mereka gitu. Sebenarnya angkatan gue, angkatan Nasya juga mungkin bikin. Cuma kayaknya tiap angkatan bisa milah-milah lagi sih bang. Cuma yang bertahan lama lagu angkatan mereka gitu. Berarti sebenarnya lagunya itu banyak, cuman yang dipertahankan tuh yang tertentu aja gitu, dipilah-pilih lagi ya. Iya benar. Berarti emang dari kalian juga sebelum mau create lagu baru tuh emang udah pakai juga gitu. Gak melupakan lagu-lagu yang lama gitu. Kalau bagus nggak diubah gitu. Betul.
Seru banget anjir, lu masih menghargai orang. Ih, Sebelum iya soalnya gini ya, Sorry. ini fun fact juga sih. Kalau setiap DBL ya, jam istirahat itu teman-teman pasti tuh diputerin lagu Oh itu iya, di benar tuh speaker dulu. dan kayak beneran kayak ayo nyanyi, jadi kayak kita makan iya, sampai bener, dengerin iya. tuh sampai kayak gitu loh. Jadi Makanya aku biar kayak euforia di sekolah nih kebangun. Iya, kayak gitu. brainwashing gitu. bener Wah. brainwashing, jadi kita dengerinnya bukan dengerin musik tapi dengerin lagu Chan-Chan itu yang Iya, banyak ingat sekali. banget tuh Itu tuh kalau di print ya, Iya, itu iya. kayak segede gini karena banyak banget itu gitu. Itu sih menariknya dari Itu speaker DBL. sekolah. Di speaker sekolah bang. Speaker sekolah. Ya ini Tujuannya ya biar pada hafal Nas ya. pada hafal sama Dan ya. terngiang-ngiang. Jadi kan Vibes. vibes-nya Hmm. bangun nih. Dapet ya. Soalnya tuh Bener. Hamin sebulan nih Chen ya. Ya, habis sebulan. Hamin sebulan tuh udah di style terus tuh. Ya sebulan, ya benar-benar. Hamin sebulan tuh pokoknya di style terus. Soalnya juga kan pertama lebih ngehemat ya, nggak usah ngeprint. Terus juga nggak perlu ngumpulin orang. Jadi Iya benar. mau dia dimanapun, di kantin, di kamar mandi, di ruang guru, di kelas, pasti Denger ngedenger lagu itu. terus. Oh iya. Lama-lama kan jadi apal ya di Bener, kuping ya. bener. Nempel nih lagu kayak asing nih. Ini lagu, Iya. oh udah tahu nih, baru bunyi genjreng doang atau nggak baru di Iya. tes udah langsung, oh ini lagu bakal kesini nih. Kayak gitu biar. Berarti itu salah satu tips and triknya juga ya. Makanya pas Iya, waktu strateginya lagi lah. supporteran nggak ada yang kan nggak lucu bang sambil nyanyi sambil baca-baca gitu, Iya nggak apa sih. lirik gitu dari situ. Tapi ini gue mau nanya deh. Speakernya ditaruh di mana sih? Zaman gue nggak ada deh kayak di kelas. Di Ya. ruang guru. Di Di ruang guru, Di ruang speaker guru. utama mah. Kalau dulu singkat gue bang ya, Ah, entah kalau nggak salah emang ada yang nyetelin anak-anak Mm. atau enggak kita nitip ke guru biasanya. oh ini tipe Oh, Itu ke guru. Kadang-kadang tapi kalau guru mah biasanya ya kita gitu. Oh, Hmm. Enggak maksudnya itu tuh speaker tuh ada di tiap kelas atau di Ada di tiap Ada, kelas. ada di kelas. setiap kelas. gitu. Di pojok atas gitu bang. Hmm. Oh, Hmm. Cuma sumbernya dari ruang guru. oh, itu kayak speaker untuk satu untuk semua gitu loh. Dan memang di setiap kelas itu ada kayak untuk pengumuman pemanggilan dispen atau kayak buat ngumpulin untuk ke lapangan belakang upacara Semanda gitu. mengaji. Nah, semanda mengaji iya lagi. Kayak gitu. Ya ampun. ya zaman gue dulu speaker cuma ada satu di satu kelas doang. Oh. RSBI. Ah, Hmm, iya bisa iya iya. sekolah iya. Pamer lu bang udah RSPI. Iya, udah. makanya Udah RSPI dulu berarti. RSBI Baru- doang baru tapi satu speaker kelas. cuma satu. Satu kelas zaman gua tuh dulu masuk kelas cuma satu kelas. Gua dulu ya pas masuk itu jadi kayak ditawarin gitu. Iya. Lu mau masuk SBI gak? Apa ya nggak tahu ya, nyokap gua cuma bilang gitu doang gitu. Nggak tahu proses masuknya gimana gitu, tapi ya pada perjalanannya SBI cuma satu kelas di tahun gua. Nah di bawahnya ada lagi tuh nambah kalau nggak salah tuh kayak gitu. Cuman kayak sekarang tuh udah standar internasional semua deh. Lu bilingual gak sih zaman lu? Gua enggak bang, Enggak. dihilangin. Bahasa ya? Ba- Nggak ada, bilang nggak ada. udah dihilangin. Dihilangin. Di pas gua masuk IPA IPS doang. IPA IPS. Ismia dulu. Oh iya Ismia ya. Ismia. apa? IIS tuh IPS. Oh, Ismia tuh IPA. oh iya. Diganti. Zaman kita udah beda lagi deh kayaknya. Oh iya, udah IPA IPS biasa. Oh. MIPA. MIPA ya. IPS sama MIPA. Sempet juga dulu tuh jadi sains sama eksak bukan apa sosial sama sains apa Ya pokoknya Pas IPA zaman IPS lu ya, doang. Bang? benar Intinya mah itu. Bener. Mungkin ya bahasanya biar ngikutin zaman kali ya. ya sih Benar. cuma kayak nggak masuk juga nggak sih Iya. gitu Gue juga awal Mia. kayak gitu Balik lagi nih ke masalah supporteran DBL. Ada nggak sih kayak kendala-kendala yang dihadapin pas selama DBL itu? Ya kayak let's say misalkan ngumpulin supporteran kan semua orang kan punya kegiatannya masing-masing. Ada yang les, ada Iya, yang iya, nggak diizinin orang tua. Itu struggle kalian di situ boleh diceritain sedikit gak sih? Oh, bisa dulu. Itu sih. Banyak juga nggak apa-apa sih. Kalau dibilang banyak ya banyak ya. Pasti banyak bang kendalanya bang. Entah kayak mau ngumpulin masa juga. Di sekarang kayak pulang sekolah aja orang pasti ada yang mau les, ada yang pengen langsung pulang. Terus juga ya banyak lah faktor-faktornya ya. Ya kadang pas misalkan kayak diajakin, ayo dong supporteran kayak gini. Ah enggak mau les gini-gini. Ini kan teman kita nih lagi bertanding. Terus Iya. juga ini buat sekolah kita juga loh. Iya, Itu juga nanti kalau kita menang ya bangganya juga buat kita juga gitu. Bener. Ada juga orang yang mikirnya, oh enggak lebih penting les gini, lebih penting ada yang mau ngaji, ada yang mau nyuci motor alasannya. Macam-macam ya. Oh macam-macam waktu itu. Terus ya itu kan kita nggak bisa maksain juga ya. Tapi kita berusaha nih gimana caranya. Nah salah satu caranya ya itu kayak nyetain lagu yang tadi itu bang. oh, Jadi kan karena udah sering ngedenger, masa ya gue udah ngedenger tapi gue nggak iya sih. Datang, ngelakuin ya. benar. Ya udahlah akhirnya jadi dengan sendirinya tuh.
ada yang sadar, oh ya ini seru nih kayaknya nih daripada ngedengerin doang di speaker ya. Iya. Ya, mendingan gue lakuin juga deh kayak gitu. Iya. Kalau dari gue sih sebenarnya kalau secara kendala bang ya, kalau mungkin gue terus balik ke pas zaman gue kelas 3 kali ya. Jadi sebenarnya kendalanya mungkin pertama perizinan juga sih. Karena kan DDBL itu atau KomBKM itu kan yang gerakin anak nongkrong gitu biasanya. Iya. Dan biasanya tuh awalnya guru nganggapnya kayak ini ngapain nih anak-anak Sih, nongkrong gitu. gitu, Iya, naon sih gitu kan ya. benar. Bener, cek apa enggak sih gitu kan kalau misalnya orang Sunda gitu kan. Iya. Intinya kita yakinin aja sih kayak selain butuh anak basket, kalau di DBL tuh ada lomba supporteran gitu kan. Oh. Jadi make sense bagi guru-guru, ya udah oke yang penting baik-baik aja gitu kan. Terus udah keyakini, paling kedua itu sih ngumpulin orang sih emang. Tadi mungkin Nasya udah bilang kayak ya gimana cara ngumpulin orang buat latihan supporteran. Iya, benar. Cuma kalau pas zaman gua kelas 3 Bang, jadi karena emang DBL udah event yang bener-bener pesta rakyat anak SMA 2 lah tuh. Iya. Udah kebuat bareng-bareng nyanyi bareng-bareng, jadi ya orang-orang anak-anak tuh udah kayak udah tumbuh kesadaran juga sih Bang. Dari lagu-lagu udah tumbuh kesadaran di pas istirahat. Terus juga mungkin nggak sabar kali ya pengen menghadapi event di BL, jadi kayak ya udah mereka udah semangat juga. Terus tiap pulang sekolah atau tiap istirahat kita latihan gitu-gitu kan. Awalnya emang mungkin susah, cuma lama-kelamaan bisa aja. Terus selain ngumpulin orang, paling ini sih Bang, apa namanya, banner-banner. Benar-benar ya. Iya, itu kan tapi kan banner-banner biasa anak-anak nongkrongnya ya, yang biasanya pada megang gitu kan. Benar-benar. Jadi emang selama latihan koreo itu udah latihan banner juga Bang. Oh. Latihan banner tuh gimana maksudnya tuh? Ya misalkan kan banner itu kan apa ya, Naik turun. naiknya itu Iya, kan gede banget per lagu, kan. Oh, per lagu bener. Bang. Jadi kayak misalkan kita nyanyi satu soundtrack nih dari awal sampai akhir, kita harus tahu kayak ini banner naiknya kapan, banner B naiknya kapan Oh, gitu. oke. Jadi kayak ya mungkin kendala tadi perizinan, ngumpulin anak-anak buat latihan, sama mungkin ya teknis latihan bannernya sih Bang. Gitu. Itu dibagi Benar, per Pak. shift atau gimana tuh? Bagi persif. Bagi per shift? Tapi nggak biasanya tuh ada tim balik ya Pak. Ada job desk-nya lah, Iya. job desk-nya masing-masing. Kalau kalau bahasa Sunda kan carek Bang. Ada tim careknya. Itu gitu kalau kan. nggak salah sampai nyarter-nyarter angkot gitu Oh, kan? Nah, iya, iya itu. Karena itu sama- gede banget Bang, Gila, beneran se-effort gede itu ya. banget, se-effort Ya, itu. emang. Itu Jadi keren banget sih. bagi-bagi tugas ada yang nyuruh anak-anak buat nyanyi, ada yang bertanggung jawab megang banner. Jadi emang ya kita latihan berorganisasi di situ juga Bang. Latihan bikin Iya, iya. acara. Justru itu kan Iya. yang kita nggak dapat di ruang kelas nggak Betul. sih? Iya, Gitu. benar. Karena benar. pada dasarnya setelah memasuki dunia kerja, pengorganisasian atau ya bikin sistem itu kan ya yang susah tuh ya. Bener. Jangankan kita bikin ngatur ini harus kemana gitu. Kita nyuruh aja kan nggak setunjuk-tunjuk itu gitu loh. Benar, Iya nggak benar. sih? Oke, Chan, mungkin lu bisa nggak sih ceritain detailnya nih bukan sebelum ya? Ceritain detail dari rutinitas yang tadi lu ceritain gitu loh, kayak persiapan menjelang event-event besar ini kayak gitu. Apa aja sih gitu selain kan ya kalau kayak lagu itu diputar setiap hari kayak gitu kan, terus kayak nyari supporter poster-poster bikin Shift poster gitu. banner. Nah, mungkin lu bisa detailin gak sih kayak ya ketika lu bikin poster gitu loh, lu ngapain aja gitu kan, atau minta tolongnya ke siapa gitu Iya. kan, kayak gitu tuh. Bisa gak coba diceritain sedikit aja dulu. Iya, Banyak dong. Sedikit. Iya jadi kalau dulu kan emang kalau DBL itu tuh emang eventnya satu sekolah lah gitu Bang. Cuma Iya. emang secara kepanitiaan lah bisa dibilang gitu, emang anak-anak bunda terutama anak nongkrongnya gitu kan. Iya, iya. Jadi tadi kan udah gue jelasin ya, maksudnya ada pembuatan lagu, pembuatan banner. Nah kalau boleh didetailin lagi, emang kalau buat lagu kita tuh emang anak-anak muda tuh pasti ngebikin list itu sih Bang, dari awal sampai akhir, lagunya apa gitu kan. Terus kalau pengen bikin lagu kita bikin juga. Pokoknya emang kita harus bikin lagu itu kayak soundtrack gitu loh Bang, dari Iya. awal sampai akhir harus runut gitu. Iya. Dan emang tadi mungkin cerita dikit ya, maksudnya kalau kenapa bisa lagu itu diputar di sekolah, Heeh. yang emang sebelum itu kita rekaman dulu Bang. Rekaman, rame-rame, nyanyi bareng-bareng, sampai akhirnya menghasilkan lagu dari awal sampai akhir itu, dan akhirnya nanti direkam di sekolah. Itu kalau untuk lagu. Nah kalau untuk banner, biasanya emang kita make banner-banner tahun lalu, banner-banner yang udah tua, banner-banner yang legend lah bahasanya gitu kan. Atau opsi kedua juga kita bisa bikin banner baru. Nah kalau sekarang kan kalau gue liat trennya Semanda nih sekarang udah pakai banner 3D gitu kan. Iya, itu Iya. heboh banget Keren sih. banget. Iya kan. Nah kalau dulu kayak terakhir angkatan gue sih yang pakai 3D, pas setahun setelah gue baru pakai 3D itu. Jadi ya kalau bisa kita pakai banner tahun lalu bisa bikin baru sebenarnya. Nah proses pembuatan banner itu juga kita bareng-bareng Bang. Jadi misalkan pulang sekolah atau pas hari libur, kita ibaratnya kerja bakti lah Bang gitu Bang.
Jadi kayak kita bisa nyuci Totalitas banner yang banget ya. nyuci banner yang tahun lalu gitu kan kotor-kotor tuh. Iya benar. Beneran tahun lalu, terus juga bikin banner baru biasanya pesan ke orang sih biasanya. Maksudnya. Atau emang pernah juga kita bikin sendiri kalau emang yang kompleks amat Iya. gitu. Soalnya emang kebetulan pas angkatan gua ada yang jago bikin graffiti gitu-gitu. Itu bisa kita pergunakan lah gitu kan. Itu kalau banner. Nah, kalau buat latihan supporterannya tadi mungkin udah di highlight dikit sama Nasya di akhir di pulang sekolah mungkin nahan-nahanin dikit lah Bang. Nahan dikit kayak latihan supporter lah gitu-gitu kan. Terus ya biasanya kelas 3 itu pada di depan gitu pada ya sebagai apa ya ibaratnya Nyontoin. role modelnya gitu kan. Nyanyinya gimana, terus juga gerakannya gimana, dan nanti ada kelas, ada kelas atau kelas 3 yang lain juga pada ngikutin sih. Jadi biasanya kita latihan lapangan belakang atau di lapangan depan sih. Kurang lebih detail kayak gitu sih Bang. Tapi kalau nggak salah emang supporter DBL itu memang dilombakan ya? Iya, Ya benar. dilombakan. Makanya emang kayak ada prioritas sendiri harus Iya. menang gitu. Nah, mungkin satu lagi sih, tadi selain kayak lagu, koreo, terus juga kekompakan, ada satu lagi Bang yang mungkin Apa jadi tuh? bisnisnya DBL, tiket. Nah, Itu gue Iya, baru iya. kepikiran barusan pas Tiket. kejadian mie ayam di depan. Jadi Gimana emang tuh kita tiket? jadi kan waktu itu kebetulan gue koordinator supporter banget Iya. waktu gue kelas 3. Jadi emang tiap kelar DBL nih, maksudnya tiap perharinya gue dapat tuh update kayak SMA 6 berapa jumlah tiketnya, SMA 2 berapa, SMA 5 berapa. Nah itu kita harus bener-bener berstrategi juga Bang, kayak kapan kita harus ngebom tiket, kapan kita harus ngambil tiket dikit gitu kan. Jadi ya selain kayak kekompakan koreo, kita juga harus pinter-pinteran jual tiket gitu. Kadang kita jual tiket ke orang juga, biar banyak aja Bang, biar banyak supporter gitu. Oh, jadi emang tiket itu beli berarti kan kalian kan? Beli cuma kalau untuk sekolah dikasih murah Mas ya. kasih murah Ada potongan harga di situ, pelajar lah, iya. harga pelajar. Pelajarnya gitu. Emang kayak tiket yang dijual sama anak murid sama yang beli langsung di beda OTS itu beda kan harganya. Makanya lebih kalau murah di nggak salah. sekolah. Kita marketingnya gitu Bang. Oh, Kalau gitu nggak, ya. lebih murah beli sini. Juga kan salah satu penilaian buat best supporter juga kan ya Bang. Oh itu ngaruh ya ke best Ngaruh. supporternya Jadi ya? kayak SMA 2 berapa orang nih dalam satu hari atau enggak pertandingan selanjutnya Ya. SMA ini berapa. Nanti kan ada kayak mungkin mereka ada perhitungannya Benar. update-nya. Nah itu Dan emang ini kita harus bangga loh teman-teman semua karena kita pernah juara berturut-turut ya. Betul. Dan Iya, supporter betul. itu tahun berapa sih? Boleh di-mention lagi gak sih? Gue agak-agak lupa juga. Ya mungkin Nasya nih yang lebih sejarah supporternya ya yang masih gue inget aja ya. Boleh. Ya best supporter di 2014, Iya. 2015, 2016, 11. 17 ya. Terus 2018 ya. Nah, yang Terus-terusan masih sih, gue inget sampai ya sampai sekarang sekarang. Emang betah ya jadi juara. Nah, Ya. betul. Cuma kan ya di balik itu pasti ya ada Ya, yang harus banyak. kita Iya. Perjuangannya Benar. Oh. Menarik sih Kualitas ya. Tuh. Itu hadiahnya apa aja boleh di spill gak sih kalau best supporter gitu? Kan kita nggak tahu ya. Kita tahunya menang best supporter aja, tapi kita nggak pernah tahu gitu. Apa sih yang sangat Mungkin Nasya dilukan dulu. gitu Yang paling gue ingat kalau aja menang ya. tuh? Yang paling gue inget tuh 2014 SMA 2 tuh ya dapat motor. Motor. Keren loh. Bisa dicek di ini. Di ini kok bisa Jadi ini dicek. Bang, kalau gue dengar ceritanya Bang, jadi itu kan undian sebenarnya. Oh. Oke. Jadi undian itu dari tiket masing-masing anak. Nah cuma kalau Esmanda strategi gini Bang, tiap tiket tulis nama salah satu orang lah, Oke. senior gitu. Oke. Nah pas dikocok kan Esmanda semua atas nama dia tuh kan. Iya. Iya. Udah kita menang di situ. Oh. Jadi Tapi- namanya dia semua gitu loh. Oh. Ini jangan dipublish ya. Iya. Nanti diwariskan saja aplikasi anjir. Oh gitu. Itu salah satu strateginya Iya, gitu cuma ya berarti. Mungkin itu dulu kalau pas zaman gua, mungkin sekarang gua nggak tahu lah gimana ya. Oh dulu ya, kalau sekarang sih dapat duit gitu kan, Iya, dapat piala bisa ditaruh di sekolah gitu-gitu sih. Ada cuman perasaan ini deh. tersendiri gak sih kayak iyalah. menang nih gitu? Iya kalau itu sih Udah pasti sih itu pasti ya. ya, maksudnya kan karena ya gengsi angkatan juga Bang, maksudnya angkatan kita bisa best supporter lagi, terus juga ya dibanding SMA lain kita bisa lebih unggul gitu-gitu kan. Jadi ya Benar-benar. itu sih yang semangat harus turunin nih ke Iya. junior gitu loh. Tetap Gitu, tertanam iya. dari semangat juaranya ya. Iya. Yang cuman kayak itu tadi tuh. Itu kan udah kayak lu happy-happynya kan nyeritain sampai bisa jadi best supporter bahkan berturut-turut gitu loh. Punya gelar itu tuh. Cuman kayak pernah gak sih kalian tuh rasa aduh anjir capek banget nih gue tuh gini-ginian. Iya dong Gue pasti. udah sampai- gue
gue abis duit banyak gitu, gue sampai gak jajan seharian demi ngebelain beli Benar. banner gitu Iya, kan, iya, buat iya. nombokin sewa angkot misalkan kayak gitu. Pernah gak sih kalian tuh kayak gitu tuh? Mau siapa Nas? Dulu Derita lebih ke deritanya Iya, ya. Ditanya. Benar. Pasti sih Bang, di balik perjuangan pasti ada yang harus dibayar ya. Iya, harus dibayar. Quotes. Waktu, tenaga, pikiran kayak gitu-gitu. Cuman ya di balik perjuangan itu ya selalu nyari aja celah-celahnya yang bisa jadi buat seneng-seneng nih. Iya sih. Contoh ya kayak gue waktu itu kan di Pendebel itu ada yang test drive gitu ya. Oh iya. Kita test drive tuh nanti dapat tiket 1. Nah gue test drive tuh sampai 15 kali apa gue. Pokoknya gue test drive terus tuh sampai udah beres. Tantang Gue ngantri lagi ke belakang lagi sampai akhirnya dapat tiketnya. Nah tiketnya gue jualin lagi buat gue sendiri. Ya buat nyari sampingan, nyambi-nyambi bang. Cinta begitu ya. Benar. Tapi emang iya sih, karena kan buat tiketing ini nggak disupport sama sekali kan ya. Nah, Enggak. Iya. Nggak ada sponsor Bahkan lah gitu kalau kan. gue dengar sekarang nggak boleh dipaksa bang. Nggak boleh. Oh. Iya. Kalau dulu ada lah sedikit. Dikit. beli lu beli. Gitu. Kalau sekarang kalau dengar katanya ya jadi ada permasalahan sedikit lah. Benar. Padahal kan sebenarnya kalaupun menang ini kan bawa atas nama sekolah dan Betul. bukan atas nama pribadi juga gitu ya maksudnya. Betul. Saya emang nggak memungkiri yang totalitas tuh justru yang anak tongkrongannya gitu, dan maksudnya kalau anak tongkrongannya nggak gerak itu pasti kita juga kayaknya nggak bakalan seheboh itu gitu Iya. loh untuk memeriahkan ajang DBL ini gitu. Iya. Emang sih maksudnya ini kan bukan berarti kita di DBL ini kayak ngapain sih lu jadi supporter doang gitu, karena itu sebenarnya nggak doang gitu loh, karena di sini kan ada nama sekolah yang kita Di bawa. bawah bener gitu kan. kebanggaan juga. Tim basket kita juga jadi semakin semangat Bener, gitu kan, terlebih bener. dari hasil-hasil pertandingannya mungkin Bener, ya bener, kayak bener. gitu kan, karena ya kemarin pun kita ngobrol sama teman-teman basket yang angkatan-angkatan sebelum gue gitu ya, yang atas-atas, mereka emang ternyata dari dulu itu basket udah bagus gitu loh, basket Semangga itu emang udah keren banget, dan emang nggak ya justru itu yang nggak mereka dapetin itu adalah dukungan dari lingkungannya yang Iya. kurang mungkin ya. Apalagi zaman dulu tuh belum ada event yang sebesar ini gitu loh, Bener, sebesar bener, DBL. Makanya kayak kemarin tuh mereka tuh titip pesan buat adik-adik kita yang anak basket gitu kan, sekarang tuh udah ada momennya tuh apa, jenjangnya tuh ada gitu Iya, loh. Lu main, bener. lu suka basket gak cuman main passing-passingan aja di lapangan atau kompetisi antar Bener. kota Bogor, sekota Bogor gitu, tapi kan sekarang levelingnya tuh udah ada gitu loh. Iya. Lu main di sekolah, seleksi di sekolah, seleksi kota gitu kan, Iya, Bener. provinsi langsung naik ke nasional kayak gitu kan, dan gak cuma satu ngarepin Porda PON gitu aja gitu kan, ada event gede lagi nih, satu lagi yang emang bisa jadi wadah nih buat teman-teman basket kayak gitu. Justru teman-teman sponsor ini nih, sponsor yang jadi supporter ini nih yang emang harusnya bisa disupport lagi nih sama pihak-pihak terkait gitu ya, Iya. biar dibantu fasilitasnya dan juga ngedukung teman-teman Benar. atletnya gitu. Ya susah seneng bareng-bareng Itu. lah gitu ya. Aduh. Aduh. Wah, cuman seru banget. Tapi kalian dulu cowok semua nggak sih ngerjain itu tuh? Ada Enggak sih bang. Yang cewek pas- juga ikut. Iya. Yang cewek juga Kalau ikut. pas Cewek-cewek juga ikut. ya pas angkatan gue itu bang. Jadi kalau yang cowok-cowok emang yang bikin koreo gitu kan. Biasanya yang cewek-cewek ya ngebantu juga lah, maksudnya kayak ngebantu jualin tiket juga buat influence ke teman-teman cewek yang lain biasanya gitu kan. Oke, heeh. Atau yang kedua ini sih bang, bikin perintilan souvenir yang Oh, itu kayak inget banget bang. Apa namanya? Bandung. Bandung. Ada Iya. ayam bebeknya, lucu banget. ya gitu-gitu aja sih bang sebenarnya. Jadi kayak selain ngebantu influence teman-teman yang lain, bikin perintilan lain juga. Merchandise-nya lah ya. Gitu sih. Oke, oke. banyak wanita-wanita anggun ya yang membantu, Butuh bang daya tarik. karena itu ya salah satu Daya tarik. semangat Iya. Biar daya tarik. biar kelihatan. Ini Semanda nih. Itu Oh iya, seru cakep-cakep dulu juga. ada strategi juga bang. Apa Kata tuh? gua, bang. Pokoknya Yang cakep taruh depan ya. gue cakep-cakep harus taruh Yang cakep taruh depan. Oh. Jadi biar kesorotnya enak. Oh iya ya, karena pasti dibikin footage kan dari sosial media mereka ya. Sosial Iya media. iya benar Buat sih itu. di koran juga kan. Benar. Ya betul. Benar, cewek-cewek di depan. Sekarang kita juga dari alumni Semanda, salah satu alumni Semanda nih ada yang punya produk buat cewek-cewek cantik juga nih. Teman-teman bisa cek Instagramnya Herlina Craft buat beli produk-produk handicraft ya. Ini kreatif banget, lucu-lucu, keren, dan bisa langsung aja check out atau DM langsung ke Instagramnya
Herlina Craft Craft. tuh ada. Sini. Di sini juga ada deh. Lucu-lucu banget dan memang variannya Iya, banyak ya bang. Dia Banyak kayak banget. jual-jual apa namanya dompet, terus Dompet. udah gitu tas-tas anyaman kan itu lagi Tuh. hype banget tuh sekarang, bisa banget tuh dicek di Ah, sana sini sana. Editornya bingung. PR Ada. editornya. PR editornya. Luar biasa. Oke, nih, oke, emang oke, pesan-pesan oke. sponsor nih. Nah, Tapi- gimana nih Div nih? Masuk ke kan tadi udah serius banget nih ya bahas euforia tentang support Transmanda nih, kita ada ice breaking sedikit nih, bahas-bahas tentang fun fact-nya mungkin dari Kanasya dulu kali ya. Kayak denger-denger dulu pernah ada cerita-cerita terkait tongkrongan sampai pagi nih. Ini gimana, boleh di-spill sedikit gak? Ada tuh waktu itu ya di Bunda lagi tinggal di kita nih. Ican salah satu orang yang masih hidup nih orangnya. Bisa ditanyain gitu. Saksi hidupnya ya? Masih hidup. Jadi waktu itu kan lagi berlima gitu ya. Berlima. Terus ada temen gua lah, dia ngomong nyeletuk lagi di kita gini, tiba-tiba alumni Syair Air datang nih. Terus ya udah, nggak lama setelah itu tiba-tiba ada motor kan berhenti ya di depan Semanda. Ini siapa ya mikirnya? Ada motor, nggak lama motor langsung rame. Kita kan mikirnya, wah ada tamu kali ya? Apa Iya. gitu. Tiba-tiba langsung manggil, Adek, halo. Lah bener aja, ternyata alumni Syair Air lagi reuni. Karena mungkin kalau bagi kita yang lebih muda kalau ngeliat yang tua-tua datang tuh kayak Aduh. Segan ya, segan ya. Oke. Terus niatnya Aduhnya kenapa sih? ya namanya ada tamu ya. Ya Harus lebih ke arah disambut. Jadi kita kuat dikit. ya baru mau pulang nih. Iya. Jadi nemenin tamu dulu nih. Kayak gitu jadinya Bang. Terus ya udah. Bang mau pulang bang sama gua. Iya. Bang besok sekolah Bang. Ya sama gue juga. Cuma bedanya dia mau udah kuliah ya. Kita masih SMA. Terus ya udah akhirnya jadi nemenin karena emang jam belajar udah beda ya. Kalau nggak salah itu sampai subuh deh, sampai pagi lah pokoknya. Masalahnya kan itu masih hari sekolah. Mata masih ngantuk, pulang ke rumah ya udah cuman mandi, berangkat lagi, di sekolah baru tidur. Iya, Gitu dulu. Tapi memang itu ada kegiatan yang dikerjain gak sih? Apa bikin lagu atau apa, itu lama loh. Ya dari Iya, itu siang ke sampai pagi pagi itu lama loh. Lebih ke dengerin dongeng. Lebih Bang. ngedengerin Iya. dongeng. Oh, dongeng. Dongeng. Mendongeng. Ya. Mendongeng, Tapi lu baik-baik. gak dicari sama orang rumah gak balik tuh? Ya gimana mau dicari Bang udah tidur. Oh udah tidur Oh, iya. juga sih. Jam segitu mah udah tidur Bang. Paling baru pagi. Ini pelajar mana nih? Jam segini belum pulang ya. Ya ngedengerin aja itu mah Bang udah. Iya Bang, iya Bang, kayak gitu-gitu aja, kayak gitu. Kurang apa lagi bang? Terus ya. Apa ada petuah-petuah mungkin yang Iya dititipin? sih, suka pada Ntar masih bikin gitu lagu sih. ini ya, ntar Nah, ini ya, tapi- ntar gitu ya. Tapi yang gitu. gua suka Ada dari apa ya? Maksudnya mungkin yang 2012 ke bawah kali kalau yang Heeh. angkatan lu mungkin bang itu kan Iya. masih kayak lumayan horor gitu ya. Horor. Bahasanya gitu kan. Horor. Cuma yang gue suka dari alumni Semanda tuh ya udah mulai tertanam budaya senior-senior lah udahlah lu kalau junior nggak usah yang rewel-rewel amat gitu. Kan biasanya kan kalau junior biasanya ngebelain sesuatu gitu kan. Iya benar. Senior cuma kalau mulai dari kalau nggak salah dari 14 deh. Kayak datang ke anak sekolah tuh lu jangan minta-minta gitu. Iya, iya. Udah lu ngasih. Jadi ya itu sih menurut gue yang budaya yang baik di Iya, alumni iya. Semanda sekarang gitu. Betul sih. Dan emang itu mau ditanemin sekarang sih gitu. Wih. Jadi emang Mantap. Bagus. kita mau menyambut adik-adik. Adik-adik. Halo Dek. Halo Dek. Oke, itu kan kalau Kanasya ya. Kalau Ican gimana nih? Ada fun fact katanya pernah dijewer guru deh katanya. Iya, ya mungkin ya salah satu kenakalan remaja kali Nas ya. Weh. Iya. Iya, jadi dulu tuh ceritanya Semanda itu kan sempat banjir ya. Ah iya benar. Sempat viral bang, benar. dulu bang. Semanda banjir viral. Tahun berapa itu ya banjir? 2017 gitu nggak salah. Iya, itu 18 sih. Gue lupa kayak sempat banjir 17, bandang aja. Iya. Salah satu motor temen gue hanyut gitu. Satu kru di sini gitu kan. Iya. benar. Itu motor gue gitu. Iya itu motor gue gitu kan. Terus Viral itu sampai gue di sana juga. Iya. Itu ada. terus dinding belakang hancur juga bang. Iya. Nah Karena cuma itu baru dibuka. kalau kan, anak-anak makanya. muda ini memanfaatkan hal tersebut bang. Untuk Jadi kalau cabut. telat kita bisa manjat dari belakang. Wah, itu. Ya jangan ditiru jangan. Melihat Itu sebuah lagi. peluang Melihat ya dari peluang. situ ya. Jadi dulu tuh biasanya kalau telat naruh motor ada di Sukaresmi gitu tuh. Heeh. Jalan dikit lewat jalan Lewat tikus. belakang. Manjat kita di situ kan. Nah pada saat gue manjat, gue masuk dikit ke sekolah. Kayak kan ada pintu belakang tuh kalau di Semanda. Masuk belok kanan, kebetulan ujung ruang guru tuh. Iya. Itu tuh kelas gue. Pas gue belok kanan dari ujung tuh udah ada
ada Ibu Afi. Temannya Ibu Afi mungkin let's go. yang Lanjut udah, terakhir ya? yang udah lulus Raja terakhir. tahu lah sosok Bu Afi baik, lebih baik kan. Dia baik. Baik. baik sekali, cuma emang Beliau dia disiplin, tuh teman-teman mungkin teman-teman di rumah ada yang nggak tahu Bu Afi ya. Bu Afi tuh orangnya tegas aja sih. tegas Tapi banget. beliau Baik, baik luar kok biasa. sebenarnya. Baik. Disiplin kan. Nah pada saat gue belok kanan dikit, lihat di seberang itu ada Bu Afi, gue langsung terbalik bang otomatis bang, karena emang sangat disiplin. Bu Afi Iya, bagus betul. banget kan. Dan perasaan lu ketika lu kabur itu merasa oh aman. Gue kabur, gue muter ke atas dikit baru kelas gue, jadi muter gitu bang, muter gitu kan. Nah terus dia kan emang apa ya, emang mungkin ingatannya kuat banget gitu kan, Iya. kalau sama anak-anak seperti itu gitu loh. Udah di highlight Itu sendiri. pagi bang, ya. pagi terus istirahat jam 10 bang, istirahat jam 10, gue baru ya biasa ngantuk kan, Ya. ngantuk ya, baru bangun tiba-tiba dia udah nyamperin kelas gue, kamu gitu kan, kamu tadi pagi lewat mana gitu kan, dia ngomong, lewat depan bu, pura-pura pede aja kan, Oh ya depan lewat rumah depan orang. bu, lewat depan, iya lewat depan, ini bu nggak percaya, sumpah bu saya lewat depan gitu, lewat depan, terus dia kan kalau nggak salah tuh dulu dia tuh harus berdasarkan bukti gitu bang, tipikal orangnya. Terus udah sekarang kamu ikut saya ke depan. Ada nggak nama kamu di depan? Telat gitu kan. Waduh gitu kan. Waduh gitu kan. Udah akhirnya gue ngaku lah bang. Gitu, bang. Gue nggak punya bukti bang. Daripada gue udah sampai depan sekolah kayak nggak ada nama gue, waku aja kan gue. Benar. Ya pada akhirnya gue masuk lah situ ke ruang guru. Ya di siraman rohani. Siraman rohani ya pagi-pagi. Di sofa ruang guru. Sangat terkenal tuh. Berarti ini memorable banget ya, soalnya udah sampai benar-benar ingat gitu kejadiannya persis seperti apa ya. Iya itu ya salah satu yang bisa diceritakan. Oke. Tapi kalian ini kan maksudnya tipikal anak-anak yang dulu beres sekolah terus nongkrong dulu lah gitu. Dalam artian punya jiwa sosial yang tinggi gitu kan. Asik. Dan kalian nongkrongnya itu dulu di mana sih di Bunda. Depan sekolah ya. Depan sekolah. Di BCC juga ada. WE ya? Ya. Oke. Tapi itu ada korelasinya nggak sih anak-anak yang suka nongkrong di Bunda sama si Kombekiam ini nih? Maksudnya kan sekarang kan Kombekiam adalah suatu fans base-nya ya Supporter. fans base supporters Manda. Manda gitu yang udah gede banget kayak gitu. Ada gak sih samanya gitu Nas atau mau Ican? Nasnya dulu deh. Menurut gue sih ya bang ya, Hmm. sama aja sih bang. Sebenarnya kan ya anak-anak Bunda juga ya bagian dari Kombekiam kan. Dan Kombekiam adalah warga-warga dari Semanda kan. Cuman bedanya itu doang. Anak-anak Bunda ya memilih ekstrakurikuler lain setelah pulang sekolah. Iya. Sebagai ya belum pengen pulang masih pengen di luar, belum pengen ya mungkin ada yang nggak mau les, mungkin yang nggak mau eskul, pelarian atau enggak daripada pulang di rumah masih mumet. Ya udahlah nongkrong dulu, mungkin gitu kan. Biasanya ya anak-anak Bunda ya emang cuman ya karena masih SMA juga belum banyak pikiran, belum ada pikiran malah, belum ada beban ya. Iya. Ya udahlah ngabisin waktu ya sama teman-teman aja. Cuma yang bedain itu. Nongkrong ya. Selain anak SMA nasi. Selain anak SMA ya nikmatin masa putih abu lah. Ya. Kayak gitu. Paling gitu sih, Bang. Daripada Dari gue sih bang ya, sebenarnya ya tadi udah sama Nasya juga, kalau Kombekiam kan sebenarnya lebih kayak keseluruhan ya. Ya. Kalau anak Bunda ya anak nongkrongnya aja gitu Iya. kan. Jadi mungkin ada cerita unik juga sih tadi Nasya. Ekstrakurikuler Bunda. ekstrakurikuler. Jadi dulu tuh waktu ada demo eskul kan gue kebetulan pecinta alam. Iya. Alamnya gue bagian dari ekskul gue dong. Iya, betul. Tetap internal. Pernah. Benar. Cuma ini anak-anak nggak punya ekskul nih, suka mejeng-mejeng juga nih kan, ini parah juga sih. Jadi kayak anak-anak pada demo ekskul, anak-anak lain, ayo Bunda masuk Bunda, semua ekskul ada. Promosi juga bang, promosi juga, Prospek itu ya. promosi juga gitu kan. Jadi kayak ya dulu anak kelas yang nggak punya ekskul pada promosi, ayo masuk Bunda, semua ekskul ada. Gitu. Jadi ya apa ya bedanya Bunda sama Kombekiam itu sih bang, paling kalau Kombekiam lebih ke keseluruhan, kalau anak Bunda enak tongkrongannya gitu loh. Iya. Ya maksudnya ya tiap pulang sekolah nongkrong. Jadi kayak Kombekiam ini dilahirkan dari inisiasi anak-anak semua ekskul ada itu. Anak-anak yang nongkrong di Bunda Apalagi gitu ya. nggak nyebrang doang kan bang. Iya Benar. Soalnya strategis sekali. Betul. Banyak dilirik pun tapi ya udahlah. Ibaratkan mah ini Bang pelajaran tambahan lah. Pelajaran Iya, tambahan. Pelajaran eskul tambahan. sampai pagi ya. Kayak ada yang kurang gitu bang Iya. kalau nggak nongkrong. Justru itu kan manfaatnya dari tongkrongan, kalian juga kan ngerasa bosen kan kayak Iya. ngobrol-ngobrol doang setiap hari gitu loh. Akhirnya ya lahirlah gitu. Salah satu
ideasi lah gitu. Iya, betul. Ideasi dari tongkrongannya tuh ya ini comeback Yam ini gak sih? Iya, Iya. benar. Banyak acaranya juga. Banyak kegiatan juga. Selain itu ada lagi nggak sih selain comeback Yam ini lu ngapain lagi sih gitu selain nongkrong tuh? Iya paling ya event-event sih bang. Maksudnya kan kalau anak bunda kan biasanya dia ngegerak-gerakin sekolah lah gitu. Iya. Biasanya, bang. Eventnya DBL, terus juga Semanda Berbagi tuh. Iya. Kalau zaman dulu SOTR, Iya, iya, iya. SOTR. Terus juga paling ya dikit-dikit bantu Semanda Fest sama anak-anak OSIS gitu-gitu kan. Terus ya bikin acara terakhiran sih bang buat angkatan paling. Ya kita juga yang ngegerakin gitu. Kayak gitu. Jadi ya kita selain nongkrong punya acara juga gitu loh sebenarnya. Oke. Gitu. Ya sebenarnya ini lebih ke apa ya, event organizer yang tidak terdaftar mungkin Ya, ya anak bisa dibilang muda gitu. ini ya, karena bergeraknya fokusnya lebih ke event-event yang sebenarnya membawa nama sekolah loh Betul. gitu. Tuh. Oke, menarik sih. Cuman nggak ini juga kan? Gak apa? Nggak tahu deh gue mau ngomong apa. Apa sih? Ih, aneh. Ih, gimana? Cuman tuh sejauh ini lu nongkrong di Bunda gitu ya. Ya nongkrong lah pulang sekolah gitu mau di Bunda ataupun dimanapun gitu. Respon orang lain tuh terhadap lu gimana gitu? Iya. Ada nggak sih kayak ya dari teman sendiri deh dulu teman seangkatan gitu. Gila lu anak Bunda gaul bet gitu gue. Keren banget dah. Insecure. Aku juga turut Melihatnya merasakan gitu loh. Oh iya. Keren ya. Dulu tuh fun fact ya teman-teman. Aduh, jadi dulu itu kan memang tongkrongannya di depan kan Bunda gitu. Aku tuh sampai kayak mau lewat buat fotokopi aja tuh aku takut gitu. Karena kan emang kalian rame-rame banget nongkrong itu. Pas sebenarnya nggak diapa-apain juga. Guanya aja yang GR gitu. Cuman kayak ih keren ya gitu. Lu aja kepedean. Iya, gitu. guanya kepedean emang. Tapi kan berarti kalau dilihatinnya berarti Iya, cakep nih, menarik Iya, nih. boleh sih. Biasa kan gitu ya. Biasanya gitu. Benar. Apalagi kan waktu dulu zamanan banyak kakak kelas kayak gitu loh. Ada pesona auranya sendiri, aura. Aduh, Aduh, dibawa aja ya. kasih nggak tuh? Gila. Gimana? Gimana nasi dipandang gimana? Gue ya gimana ya? Namanya SMA kan masih masa mencari jati diri ya Iya Bang ya. benar. Jadi ya ngerasa aja gitu kayak gue lihat orang-orang nih keren nih kayak gitu kan. Itu juga Dapat lo ya privilege Iya. gitu tuh Privilege dapat itu itu dapet bang. ya? dapat terus juga kan ada lah gue dulu pernah pacaran juga kan sama adik kelas angkatannya Ican gitu. Itu dia. Iya. Nah terus dia tuh ya karena tau lah oh cowoknya anak Bunda nih. Terus jadi kayak orang-orang yang di sekolah agak segen gitu cowok-cowoknya nggak macem-macem. Dia jadi kayak enak juga ya dijagain juga ya. Kayak gitu sih bang. Pesonanya lebih meningkat gitu lah ya sampai dengan 80% sekian gitu ya kalau ke adik kelas. Mungkin kan kalau dulu kan anak Rohis kan dikenalnya wah dia alim, Iya, jangan kita katain gitu. kasar, gitu kan, itu. jangan dinyengin Benar. gitu kan. Dia anak pramuka, oh disiplin. gitu. Benar, Anak benar. PMR wah sehat sekali hidupnya, Iya. gitu kan anak Bunda nih. Oh, anjir, udah. Bad boy kali ya. Oke. Waduh bahasanya mah Dipandangnya apa ya? Ya paling kalau sama teman, mungkin dipandangnya tukang tidur kali Nas ya. tukang tidur. Ya ini sih apa? Menurut gua gunung es bang. Kenapa? Apa Jadi tuh? maksudnya yang kelihatan kayak mungkin nongkrong pulang malam Jeleknya terus doang. begadang. Iya. Tapi Iya. yang bagus-bagusnya kadang nggak kelihatan karena emang mungkin yang lebih banyak kelihatannya kan yang buruk-buruknya. Benar. Iya. Jadi pandangan Gitu. gitu sih bang, maksudnya kalau sama guru ya anak spesial lah. Ya. Anak spesial. Spesial. Kalau sama teman-teman udah ngerti lah. Teman-teman Iya, ngerti. iya. Tapi bener kata aja sih. Maksudnya ada ya kalau dulu teman-teman gue bang kan udah kelas 3 gitu. Iya. Kita udah keren nih ya gitu kan. Udah Boleh gak kali lagi pacaran ada sama pas adik kita kelas gitu. Berarti masa kejayaannya tuh justru di kelas 3-nya ya Oh, gitu. Privilege itu bundanya udah paling jaya itu gitu udah paling ya. jaya. Kelas 3 sih. Oke. Belum oke. Ya sepakat sama Nas juga sih, maksudnya yang kelihatan kan jelek-jeleknya aja gitu bang. Betul. Cuma pas lulus mas sukses juga ya Nas ya. Iya, Bagus-bagus juga ya. bagus. Justru itu sih, gue juga ngeliat temen-temen nongkrong dulu tuh justru kalau ngeliat hasil dari kan result dari lulus SMA kan lu masuk mana gitu ya Benar. nggak sih. Karena kan capaiannya dulu tuh sama Bu Susi apa Bu Tuti gitu Tusi. tuh bilang, Bu. iya lu kalau masuk SMA buat nyari kerja itu salah. Iya. Karena SMA itu untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu Tinggi, tuh. benar. Nah hasilnya kan berarti kan kayak Nasya, kayak Ican gitu kan begitu lulus sekolah kan udah langsung Iya. PTN gitu loh. Benar. Favorit pun UI dan Undip gitu kan kayak gitu. Dan bahkan kalau gue lihat bagusnya bang, anak-anak tongkrongan nih pada aktif berorganisasi bang di kuliah gitu. Bagusnya kerennya gitu. Pelariannya ke situ mereka ya. Karena mungkin SMA-nya juga udah sering bikin event, Benar. bikin event. Merindukan kesolidaritasan Nah, itu Iya, gitu benar ya. juga. Ini saatnya gue berubah gitu. Iya, oke. Oh, soalnya kan di SMA dulu kayak bukan nggak ada organisasi kan cuman OSIS. Mm-mm. Sedangkan kalau belum masuk kuliah kan ada
himpunan, Benar. terus BEM, Benar. BEM fakultas, BEM universitas gitu kan, terus organisasi-organisasi ekstra juga kan banyak Iya, juga iya. kayak gitu. Jadi jiwa-jiwa barbar, bukan barbar lah, apa sih, jiwa Extrovert. itu, Jiwa-jiwa extrovert, kalian iya. bisa tersalurkannya lewat situ, banyak wadah. Benar. Kalau zaman benar. SMA kan nggak ada kan ya, Iya. makanya larinya ke tongkrongan. gitu Benar, nggak sih? benar, benar, benar. Benar. Energi berlebih yang harus dibuang gitu kan. Benar, 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 benar. Nah jadi kalau menurut Ican deh dulu deh, buat adik-adik kita nih yang sekarang mungkin bergelut dengan sekolah juga Iya. masih akan menemukan event-event yang lebih besar mungkin dan lebih kreatif lagi dari zaman-zaman kita dulu, Iya. zaman-zaman kalian dulu gitu. Iya. Karena kan pasti terus berkembang ya. Lu mau Hmm. ngasih pesan apa sih buat mereka gitu? Ya kalau pesan dari gue pribadi sih ya, sebenarnya ya kalau masa SMA kan masa-masa terbaik gitu bang ya. Jadi nikmatin dulu aja, sebenarnya nikmatin. Cuma sambil dipikirin juga sih Iya. masa depannya seperti apa. Cuma mungkin khusus buat anak-anak yang nongkrong gitu ya, yang mungkin kadang dipandang sebelah mata atau kayak dipandang guru seperti apa gitu kan. Toh gue lihat juga banyak kok senior-senior yang nongkrong atau yang mungkin tanda kutip gitu ya bang ya, itu biasa-biasa aja dulu. Toh pas lulus juga pada sukses gitu. Dan gue kalau boleh jujur bang, belajar mengenai organisasi kepemimpinan tuh gue dari SMA sebenarnya. SMA ya. Karena event-event seperti itu gitu kan. Benar, Dan benar. dan akhirnya nih kalau gue mungkin gue mau nyampein juga lah kebanggaan gue pribadi gitu ya. Karena mungkin di SMA gue seperti itu, ya kuliah gue jadi aktif di mana-mana gitu loh bang. Gue jadi ketua himpunan, jadi ketua BEM juga pernah gitu. Jadi itu belajarnya pun dari SMA gitu loh. Benar, benar. Jadi pesan gue buat adik-adik di SMA 2 ya belajar juga, jangan pasif-pasif banget juga selama SMA, tetap nongkrong, tetap bersosialisasi. Benar. Terus juga ya pas sudah lulus ya udahlah, kalau emang di SMA-nya kurang baik, saatnya lu berubah lah. Yap. Pas sudah lulus gitu. Itu pun yang ditanamin sama senior-senior gue dulu sih bang. Maksudnya kayak kalau sekolah, kalau di luar di luar. Dan kalau udah lulus ya lu buktiin lah ke orang-orang kalau lu emang beda gitu. Itu sih bang, paling pesan-pesan ke adik-adik SMA 2 gitu. Bentar ya, sebelum ngomong ini boleh dimakan loh, boleh. Iya, bukan properti loh Iya, ini. iya. Boleh dimakan. Oke, menarik. Kalau dari Kanasya gimana pesannya mungkin buat dede-dede Mas di rumah? Dari gua ya pesannya ya emang masa SMA itu, masa putih abu itu adalah masa yang paling indah gitu ya selama kita berproses belajar gitu. Gitu. Nggak akan kebayar deh maksudnya masa SMA tuh. Jadi ya nikmatin gitu ya. Nyari cerita, bikin cerita, ngukir cerita selama kita SMA gitu. Entah mau jadi anak nongkrong atau mau jadi anak yang ambis di bidang pendidikannya. Tapi ya itu pilihan kalian gitu ya, mau jadi apapun itu. Yang penting satu hal, kalian tahu nih kapan kalian harus tanggung jawab. Tanggung jawab dengan apa yang udah kalian pilih gitu. Yap. Jangan misalkan kalian nongkrong nih, tapi cuma nongkrongnya aja nih yang kalian ambil. Dari nongkrong itu ya kalian juga harus ada hal-hal yang positif yang bisa kalian ambil. Contohnya kayak kalian udah terbiasa ngumpul gitu. Kalian udah terbiasa untuk mengordinir orang banyak. Benar. Terus juga kalian juga udah terbiasa untuk punya apa ya, rasa tanggung jawab, disiplin dan juga rasa memimpin gitu ya. Ya terus juga kalian harus bisa juga punya rasa apa ya, Memiliki memiliki gitu. gitu. Ya. Heeh. Jadi ya emang maksudnya nongkrong tuh bisa jadi kayak pisau bermata dua gitu bang. Kadang kalau kita cuma ngambil negatifnya doang gitu, ya itu bakal jadi hal negatif. Tapi kalau kita mengambil hal positif dari hal negatif itu bisa jadi hal positif gimana kitanya ini. Sepakat sih, setuju sih Terus soal itu. juga untuk pesennya teman-teman ya jangan terlena gitu buat nikmati masa SMA ini. Karena gue pribadi nih bang, ini fun fact aja ya. Fun fact lagi. Fun fact Banyak ya lagi. fun fact episode ini. Gue masa SMA gue dihabisin di SMA 2. Iya. Tapi ijazah gue lulusnya bukan di SMA 2 bang. Nah lo, Gue paket. Karena gue di DO. oh, Itu berarti terlalu Di over DO. mungkin ya. Nah, udah kelewat batas banget itu gue pada saat itu. Tapi gini, pada waktu gue dikeluarin, gue cuma ngomong sama diri gue dan guru-guru waktu itu. Pak, Bu, suatu hari nanti saya bakal balik lagi ke sini dan saya bakal nunjukin kertas pengumuman saya keterima di PTN. Pada saat itu ya nggak bakal ada yang percaya. Benar. Ya udah, ya gue fokus sama diri gue sendiri buat ngejar apa yang udah gue targetin sampai akhirnya tibalah orang pertama di SMA 2 tuh yang gue samperin waktu itu Bu Tusi, Butuh Oh, sih. Bunda atau Bunda. bunda. Guru bahasa Indonesia ya. Karena waktu itu dia wali kelas gue. Sampai akhirnya ya Bunda terharu ngeliat perjuangan gue dan habis itu ya gue salah satunya juga nyamperin ke Bu Ovi tuh, guru yang paling dikenal
disiplin Iya. disiplin sampai jadi Bukti ya kelihatan ibu ya, galak. Heeh. bukti bu. Bu nih bu, bukti saya walaupun ya emang masa saya lebih banyak bandelnya gitu, tapi ada waktunya saya untuk tanggung jawab bu. Kalau gue waktu itu gitu bang, ya itu aja sih paling pesan teman-temannya. Iya. Bandel boleh tapi bandel Smart. boleh silakan. Iya, Smart and strong. Smart and strong. Jadi buat adik-adikku, pokoknya teman-teman yang masih sekolah nih, ingat pesan-pesannya ya. Kalian nakal boleh, cuman ingat tanggung jawab kalian itu datang ke SMA 2 itu buat sekolah dan lulus. Kayak gitu. Dan melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Jadi kalau ketika kalian sekolah, bukan berarti kalian boleh nongkrong, kalian boleh banget nongkrong. Kalau kita sih menyarankan harus gitu ya. Iya. Kita sih menyarankan harus nongkrong gitu. Cuman ya tetap tadi kembali pada tanggung jawab kita itu sekolah. Nongkrong boleh Benar. tapi ya memilih jalan yang benar gitu. Benar. Jangan Benar. cuman kita nongkrong aja dan ya sampai lupa kita nggak sekolah. Ini adalah salah satu contohnya orang-orang keren banget gitu, dia tetap walaupun nongkrong sering, nongkrongnya banyak tapi bisa masuk PTN Benar, kayak gitu. benar. Tepuk tangan dulu dong semuanya dong. Keren lupa deh nih. Cuman ini nih, ini tuh Apa? kita ada titipan pertanyaan juga nih dari para warganet. Mungkin nggak tahu adik kelas, nggak tahu siapa ya ini ya. Mungkin Gua rasa boleh sih ya. ini- Oh. Oh, Mas Mie Ayam yang nanya nih. Si Babe. Pertanyaannya taruh di mana bang? Sini, sana, sini, sana. Kayaknya di bawah aja running Di text. bawah kali ya. Sini atau, Boleh Bang? boleh running Di sini text. nih, Bang. Oh di sini, Di sini nih. di sini. Ada di situ tuh. Boleh. Pertanyaannya apa tuh bang Opan? Nah, ini nih. Kata Babe Mie Ayam. Susahan mana bikin banner DBL? Susahan mana bikin banner DBL? Atau ngarahin koreo supporter nih? Mungkin dari angkatan Nasya dulu nih. Kalau gue ya bang ya susahan bikin ini koreo supporter bang. Kenapa Soalnya tuh? kan ya suatu koreo bagus kalau misalkan banyak ya. Ah, Iya. Kayak ombak aja yang ombak itu itu Iya. kalau misalkan satu orang mah ngapain tuh orang naik turun tuh. Benar-benar. Tapi kalau 100 orang, 200 orang, 1000, malah mungkin 1000 bagus kan jadinya. Iya iya. Nah, cuman kan itu ya misalkan taruh 10 orang dari 100 masih jelek dong. Berarti kan gimana ceritanya 90 orang itu harus bisa kita arahin lagi nih biar kompak juga nih. Nah, itu kadang juga kan ada mikir ngapain sih? Udah ada ya ini, udah ada orang yang ngelakuin ini, gua ngapain ngelakuin? Kadang gitu. Kalau satu orang iya nggak kerasa, tapi kalau ada 10 orang mungkin atau 100 ompong aja nggak sih itu tuh? Bener, bener. kan jadinya susah kan dibanding bikin Benar. banner. Kalau bikin banner mah ya misalkan Ican punya kemampuan bikin banner, ya udah Chan pokoknya ini diserahin ke lu banner, mau lu pakai siapa buat ngebantuinnya itu urusan lu. Dibanding kayak Chan dibikin banner sama sini itu pasti kan lebih hancur ya. Benar. Tinggal suruh satu orang aja dibanding kita harus bisa ngkoordinir nih orang banyak. Karena itu banyak faktornya aja. Iya ya. Kekompakannya ya yang Nah, diuji ya. itu. Iya. Ya sekarang juga kompak pun bisa ada kalau misalkan kita kenal dan dekat sama orang itu ya. Mhm. Itu sih bang. Tapi gak ada gerakan yang gemulai kan? Gimana tuh Pengen mulai itu? Et. Oh, gitu sih yang dimulai. Aduh. Tapi lu pernah ngeliat rekaman lu dulu gak sih waktu ya lagi Iya. ngeliat gitu tuh? Kan ada gerakan-gerakan ngemulainya tuh. Bener. Terus kayak, kok gue gitu ya dulu ya gitu. Iya bang. Aku menikmati sih bang. Hah? Menikmati pada masanya. Menikmati ya? Menikmati. Enggak kalau sekarang gitu. Kalau sekarang, Ngeliat footage-nya lagi Ngeliat gitu footage-nya. gimana perasaannya? oh gue lucu juga ya. Kayak gitu sih bang. Kalau gue lu kurus amat ya. Gitu tuh. Kayak gitu. Berarti sekarang lebih makmur lah ya, lebih makmur. sejahtera, Subur lebih subur, tepatnya. betul. Dari Chan gimana Chan? Iya, kalau- Perusahaan mana tuh? Kalau menurut gue sih kayak tiap angkatan pasti punya ini kan challenge masing-masing Nah, lah. Iya benar. Kalau kebetulan kan angkatan gue itu kan kalau masalah banner waktu itu filosofi angkatan gue tuh ya udahlah kita banner udah terlalu banyak lah gitu. Jadi kayaknya nggak perlu lah kita bikin banner lagi gitu kan. Terus ya udah kita lebih kayak ngatur-ngatur banner juga. Tapi gue sepakat sama Nasya sih sebenarnya lebih susah yang mengatur koreo sih. Karena emang ngumpulin anak-anak aja tuh lumayan susah juga sih bang. Iya itu sih. Anak-anak buat latihan. Terus berkali-kali juga kan. Panas-panasan gitu-gitu kan. Terus selain kayak kita ngarahin anak-anak, kita juga harus koordinir timnya juga bang. Tim yang emang muter-muter terus.
kayak buat ayo nyanyi, ayo gerakannya ini. Ya untuk monitoring biar Iya. tetap Jadi, kompak jadi ya. emang yang paling susah emang tetap koreo sih bang. Koreo ya, supporter, iya. itu paling susah ya. Apalagi maksudnya ya gak semuanya senang teriak-teriak juga gak sih orang. Iya, Betul. Ada juga yang benar. lip sync. Iya. Benar. Karena itu kan memang lama ya pertandingannya, berapa sesi. Jadi 40 menit. iya 40 benar menitan. gitu. Pasti ada ya suara-suara yang udah mulai sumbang, Nah. serak dan itu agak panas kan gitu Panas. loh di gor itu. Tapi Iya. keren sih, keren. Best supporter. Berarti setuju ya antara Kanasya sama Ican kalau struggle-nya itu lebih susah di ngarahin Korea supporter ya justru ya. Jelas. Oke. Tapi kalian ngakalinya gimana sih? Ngekoordinir orang segitu banyak tuh gimana tuh? Apa ketika kalian ngedepin yang misalkan gak mau gitu tuh? Mm-mm. Kan mungkin kayak sekarang lu kan sering banget ketemu batu gitu ya. Iya malah marah gitu dikasih gitu tahu gitu. Nah kalau dulu tuh gimana tuh Chan ngadepinnya kayak gitu? Iya. Kalau dulu ya tadi nyambung juga kali ya. Maksudnya kan kita harus nahan orang juga. Maksudnya Iya. buat Iya. sebenarnya yang paling penting latihannya sih bang. Latihannya ya? Latihan supporternya kita kan pertama kenalin lagu dulu sih biasanya kenalin lagu. Terus tiap lagu pasti ada gerakannya kita kenalin. Tapi diulang terusnya tiap hari bahkan dulu lucunya tuh. Ya mungkin biar apa ya biar mastiin kelas 1 2 itu latihan gitu ya. Itu dulu tuh sempet waktu gua kelas 1 sih sebenarnya. Latihan kelas 1 kelas 3 tuh muter bang, muter-muter kayak ini kelas 1 udah pada latihan belum nih gitu kan. Ya dulu kayak gitu bang. Dulu gitu, Bang. Segitunya bang. Kelas-kelas kita tuh gimana? Ya pokoknya kelas 3 ya biasa lah penguasa sekolah Iya, gitu kan. monitoring ya. Jadi muter-muter, lah, adik kelas gue udah latihan belum nih gitu kan. Maksudnya di kelas-kelas pun latihan dan sore biasa ada latihan juga gitu kan. Oke. Jadi emang ya caranya ya gitu sih bang, dibiasakan aja terus sih. Biasakan gerakan lagunya sampai pada akhirnya juga bisa sih. Dan sampai best supporter. Keren. Luar biasa. So teman-teman kita udah masuk ke sesi terakhir nih karena seru banget ya ngobrolnya gak kerasa dari awal sampai sekarang nih udah sejam lebih berapa menit sih? Banyak lah pokoknya. Banyak lah kayak gitu dan ini emang kita ngundang orang yang sumpah keren banget maksudnya dia bisa nongkrong, bisa bersosial dengan orang lain, membangun networking juga membangun komunitas tapi mereka pun tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar kayak gitu. Benar. Mereka bisa lulus dari SMA dan bisa masuk perguruan tinggi favorit negeri gitu, negeri favorit kayak gitu kan. So buat teman-teman adik-adik khususnya yang nonton gitu, jangan lupa ketika masuk sekolah tanggung jawabnya sebagai pelajarnya diterapin gitu kan, fokus pada belajarnya dan jangan lupa juga untuk berkolaborasi atau berjejaring di luar sekolah juga gitu loh, di luar jam pelajaran lebih tepatnya karena teman-teman yang kalian temui di sekolah itu adalah orang-orang yang bakal nge-support kalian di masa yang akan datang, bener gak sih? Betul. Kayak Sama jangan lupa Keren lu, bang, Bang. jangan Apa lupa tuh? smart and strong. Nah, Keren. Oke teman-teman, thank you banget. Cuma sebelum gua tutup, ini ada kenang-kenangan ya dari Ikatan Alumni buat Ican sama Nasya. Apaan nih? Kenang-kenangannya tuh, hadiahnya tuh. Boleh property ya property. Siapa ini? Yanto. Ini mungkin sama aja kan isinya ya? Sama. Iya. Buka. Oke, Oke, boleh dibuka nih ya, dipegang Bang. dulu dan buka. Makasih ya. Mangga. Bang. Barengan ya. Apaan sih? Gua gak tahu sumpah. 2. Gak diberi Iya. isinya apa. Ini bukan nih. Buka Iya, dong. keluarin. Buka dong. 1, 2, 3. Weh, dua Chan. beneran. Ayo bebek. Satu, dua itu kakak sama adik, ibu sama anak. Ini apaan maksudnya ini? John. Bahaya. Gelas jamu itu ya. Gelas jamu itu kayaknya. Itu gelas jamu nih kayaknya. Cobaan pertama yang mana nih? Oke teman-teman, makasih banget semuanya. Sampai ketemu lagi di episode teman sekolah break. Bye bye.